Tadi kita sudah membahas bagaimana potensi hidup, seperti apa. Nanti kita akan breakdown lagi di bawahnya. Ini hanya saya kenalkan terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah membangun dasar kecerdasan akal pada anak usia dini. Yang pertama, dasarnya ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian yang berikutnya di surat Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa man yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahkan al-hikmah itu, dia benar-benar telah dikaruniai karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Nah, ini dasarnya bahwasannya memang kecerdasan akal sudah Allah karuniakan kepada manusia, tinggal manusia mempotensikan dengan maksimal. Nah, komponen berpikir anak, supaya kita harus mengetahui komponen berpikir dalam diri manusia supaya kita bisa memaksimalkan fungsi otak anak, fungsi akalnya. Yang pertama, komponen berpikirnya adalah fakta yang harus dia ketahui. Contohnya nih, dia melihat sesuatu, ada fakta nih, ada pemandangan indah gitu kan. Oh gitu. Dia melihat anggota badannya. Nah, ini fakta yang terindra. Sementara alat inderanya adalah matanya. Mata untuk apa ini? Untuk melihat, telinganya untuk mendengar, lidah untuk merasakan, hidungnya untuk membau atau mencium, kulitnya untuk meraba. Nah, 5 hal ini adalah bekal yang diberikan oleh Allah kepada manusia sejak kecil untuk mempotensikan akalnya. Nah, kemudian bekal yang berikutnya adalah otak. Nah, kita punya sesuatu ini berupa materi, yaitu otak nih. Kemudian yang keempat adalah informasi sebelumnya. Anak tidak akan pernah tahu ini namanya hidung kalau tidak ada yang menyebutkan ini apa hidung. Makanya kalau disuruh bilang ini apa, bisa jadi dia bilang makanan. Ini apa mata, ini apa. Makanya kalau anak kecil suka makan jarinya sendiri, dia tidak tahu kalau itu bukan makanan. Semua yang dia lihat dia makan gitu kan. Karena belum tahu fungsinya, maka harus ada informasi sebelumnya yang memberitahukan kepada anak bahwa ini fungsinya ini fungsinya itu gitu. Jadi biar dia terbiasa untuk melihat dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, terus bagaimana caranya memfasilitasi pertumbuhan fisik otak dan indera anak di usia dini? Nah, ini kan anak punya hardware dan software ya. Nah, hardware-nya atau sesuatu yang bersifat fisik. Untuk memfasilitasinya bagaimana? Yang pertama, fungsi pelayanan dan pengasuhan dalam pendidikan untuk mempotensikan otak. Yang pertama adalah memberikan makanan yang halal dan thayyib. Nah, itu bersifat sesuatu yang nampak kan? Makanan yang baik tapi dia tidak halal, maka tidak bisa menimbulkan kesolehan kepada diri anak. Halal saja tidak thayyib, mengurangi kadar kesolehan anak. Harus halal dan thayyib. Thayyib itu baik dari sisi nutrisi, baik dari sisi zatnya gitu kan. Kemudian memfasilitasi sarana bermain yang menstimulus perkembangan indera dan motorik kasar dan halusnya. Nah, ini perlu ini. Karena kalau tanpa diberikan sarana, mereka tidak akan tahu, mencari sendiri tidak bisa. Maka orang tua harus merangsang dengan cara menstimulus dengan sarana bermain yang bisa mendorong dia untuk mempotensikan, memaksimalkan potensi indera dan motoriknya. Kemudian yang berikutnya membiasakan permainan yang juga menstimulus perkembangan fungsi indera dan motorik tadi. Yang sudah ada sarana, sudah dikasih makan halal thayyib, sudah ada sarannya ya. Dan kemudian dibiasakan untuk bermain sesuatu yang bersifat itu. Jadi bukan sesuatu yang pasif seperti melihat gadget, itu tidak merangsang pertumbuhan otak anak itu. Kemudian membangun kemampuan berpikir anak. Nah, ini perkembangan secara softwarenya atau secara lunaknya ya. Yang pertama adalah melatih identifikasi cermat dengan semua inderanya. Lihat nih pegang ya. Ini kasar apa halus? Dia akan mengetahui motorik kasarnya dia. Oh, ini halus, ini kasar gitu. Terus melatih kecepatan menerima informasi.
Misalnya diajarin, ini apa warnanya, dia melihat, oh ini namanya hijau, ini apa biru. Besok lagi ditanya, kalau gitu daun warnanya apa, hijau, kalau ini warnanya apa, gitu. Jadi dipercepat, kecepatannya dalam menerima informasi, dilatih, pelan-pelan dilatih. Kemudian melatih kemampuan konsentrasi tinggi dengan banyak menghafalkan ayat-ayat yang pendek, hadis-hadis, itu membangun konsentrasi tinggi dia. Kemudian dilatih untuk melihat sesuatu secara fokus agar dia bisa bertahan lama, pelan-pelan. Memang anak pada usia dini tidak bisa selama anak-anak usia 7 tahun ke atas, tapi dibangun sejak kecil agar anak tidak mudah teralihkan. Kemudian menstimulus terjadinya aktivitas berpikir dalam setiap penginderaan objek dan atau penerimaan informasi. Jadi nggak boleh bersifat pasif terus. Seperti anak melihat gadget itu pasif kan? Nah, harus diajak seringkali melihat sesuatu fakta yang terindra, betul-betul terlihat, bukan hanya sekedar gambar, bukan hanya sekedar video. Misalnya, melihat pohon D itu ada pohon. Nah, pohon ini bentuknya gimana? Coba dilihat, dirasakan itu, diraba. Kasar ya, Mi, ternyata. Nah, coba lihat tangannya adik halus. Nah, itu bedanya pohon dengan tangan, dengan kulit kita. Itu dirangsang proses berpikirnya. Sampai inderanya detail, Mi, kenapa itu buahnya bentuknya seperti itu gitu, buahnya bisa berbeda-beda. Nah itu dijelaskan kepada anak, luar biasa Allah menciptakan berbagai macam buah-buahan yang bisa kita makan, rasanya berbeda, bentuknya berbeda, warnanya berbeda, luar biasa. Dengan perbedaan warna, perbedaan bentuk saja sudah menimbulkan perbedaan rasa. Disuruh nyicipin kalau nggak percaya, buah ini yang dari pohon ini, buah itu dari pohon itu. Nah, luar biasa. Nah itu bagaimana cara kita untuk mempotensikan, memaksimalkan potensi kemampuan berpikir anak supaya dia bisa menjadi cerdas.